Ya, monggo langsung aja. Oke Kak, jadi mau jadi mau follow up dulu pertama tentang box Kak. Jadi tentang box itu kemarin udah kita desain, kan kita tadi kan tanpa desain kemarin tersedia juga di 3D printing, namun pada saat di bagian desain untuk encoder dan juga sebagai katrolnya itu kemarin ada miscommunication Kak, di mana pas di desain awal itu bentuk katrolnya itu seperti mulus seperti roda, padahal waktu kita diskusi sama kantornya itu mau dibentuk omni, bentuk omni, jadi kayak ada gerigi. Nah, ini dari kantornya masih proses untuk revisi dari desainnya itu sendiri. Nah, tapi untuk encodernya itu sendiri udah pas ditempatin dan udah bisa diuji coba kemarin. Cuma ada perbaikan di bagian patronnya itu mau dibentuk desain omni, bukan Bentar, mulus bentar. kayak roda Stop, gitu. stop, stop dulu. Pause, di pause. Apa katrolnya kenapa? Kemarin itu mulus kayak roda gitu Kak, cuma bulat, mulus bulat. Nah, ini mau dibikin desain omni kayak gitu Kak. Kenapa harus diomniin? Karena izin masuk Kak, kemarin kita kan discuss nih sama Kang Tototnya. Nah, waktu modelnya model katronnya ini cuman datar gini doang, seperti bentuk katrol biasa. Ketika tulangnya dimasukin gitu agak kesep gitu Kak, kayak kesep. Jadi kayak ada sisi di mana katrol kiri atau kanannya doang yang cuman kepuntir gitu, yang keputer gitu. Sedangkan kemarin waktu kita discuss, ketika kita pakai model Omni gini, yang mana ada jarak tak-taknya gini, lebih membuat licin dan mempermudah gerakan dari si ini Kak, gerakan si selang itu Kak. Kok? Tar. Harusnya licin apa keset? Selang dengan katrol. Sok balikin lagi ke tujuan fungsinya. Higher thinkingnya. Licin ya Kak. Katrolnya buat apa sih fungsinya katrol? Untuk ngebaca Kak. Ngebaca si gerakan maju mundur sama si puntiran Kak. Nah, gimana katrol itu bisa membaca dia maju atau mundur? Dari seberapa putaran si katrol ini nanti encodernya Ya, akan membaca. gimana katrolnya bisa berputar? Kalau ada pergerakan dari si selangnya Kak. Kayak Nah, nyentuh gitu. ya, bagusnya keset apa licin? Licin. Ke licinnya itu enggak licin banget kayak gitu Kak, tapi Harusnya ada Eh, slip atau nggak ada slip? Gimana, Sob? Baik Pak, izin masuk. Mungkin untuk menambah penjelasan dari Kak Aurel, mungkin maksudnya itu dia emang keset. Cuman ketika arahnya yang katrol, misal katrol yang depan itu kan maju mundur. Ketika yang maju mundur, ketika dipelintir, maka dia itu kan menjadi arah yang berbeda dari arah maju mundur. Oh, Jadinya paham, kayak paham. oke, seperti itu Pak. Ya, ya, paham. Oh ya. Omni. Terus kalau Omninya bisa. Oh iya ya, bener ya. Omninya. Nah, sekarang Omninya ada putaran bentuknya aja atau fungsinya juga Omni? Dia itu supaya lebih memudahkan aja Pak. Jadi kayak eh, putar ketika dia berputar, Nggak, ketika pertanyaan saya di di yang didesain ini bentuknya aja seperti Omni atau dia fungsi Omni? Coba digeser ke ke gambar yang ada Omni-nya. Nah, itu kan ada itu abu sama hitam. Nah, yang hitamnya tuh
bisa berputar juga atau hanya bentuknya aja seperti itu? Bisa berputar juga Pak. Jadi supaya lebih licin gitu Pak. Jadi kayak saat terjadi arah yang berbeda dengan Ya, arah ya, ya. asli. Enggak. Pertanyaan saya bisa berputar atau enggak, udah gitu aja. Nggak usah. Bisa. Bisa. Gimana kalian produksinya? Kan 3D print mah diam dia. Mungkin bisa dengan membentuk roda-roda seperti itu Pak. Jadi kayak dimasukkan roda-roda. Jadi kayak ketika di Udah pertama kepikiran di belum? Maksudnya udah kepikiran belum? ya ini kan yang seperti warna yang abu-abu ya Pak. Nah di ini bentuknya abu-abu. Terus kita masukkan kayak roda-roda gitu Pak. Jadi roda-roda berputar gitu Pak. Kayak rodanya dapat dari mana? Rodanya itu di printing lagi Pak. Jadi kayak Di printing lagi. sebentuk pipa Ah, gitu Pak. oke, asnya gimana asnya? Untuk asnya menggunakan bearing itu Pak. Menggunakan bearing. Iya, yang dari As yang hitam, as yang hitamnya. as. Gimana cara gabungin yang hitam ke yang abunya? Oh, itu kayak Ada porosnya kan, ada asnya kan. iya, kayak itu eh, tidak harus kayak menetap, tapi dia tuh bisa langsung kayak apa ya? Yang penting dia bisa berputar aja sih Pak. Jadi nggak harus kayak apa kayak model Omni gitu Pak. Jadi pokoknya dia bisa berputar supaya tidak ngegesek gitu Pak. Ya gimana supaya berputarnya? Jadi, krot- kalau moving part 3D print itu agak tricky assembly-nya. Intinya sih itu. Coba kalian ada nggak Omni Wheel pasaran yang kecil? Itu sih inti arah pertanyaan saya gitu. Jadi saya mastiin dulu kalian, takutnya udah kalian pikirin nih, udah detail. Iya Eh, Pak. Nah kemarin sama Gimana? Kang Tototnya eh, udah ngobrol kayak dari untuk desain dari Omninya dari Kang Tototnya Pak. Jadi kayak untuk apa bagian itu kita tidak terlalu fokus ke bagian Tapi mekanik dari model Omninya. udah dipastiin yang hitamnya bisa berputar juga atau diem. Untuk itu belum dipastiin Oke, ke Kang Tototnya sih Pak. sip. Nah, kalau gitu pastikan bisa jadi ini jadi bottleneck kalau ngandalin 3D print karena susah tuh untuk yang hitamnya bergerak juga. Kalau dari 3D print aja, kecuali Baik Pak. dia diam. Mungkin Tak, kalau untuk opsi lain nanti untuk yang bagian hitam itu nanti bisa kita menggunakan karet gitu Pak. Jadi karet bulatan yang bisa kita masukkan terus kita apa kita belah dulu terlebih dahulu kemudian bisa kita masukkan ke dalam 3D yang warna abu-abu yang berbentuk pipa gitu Pak. Jadi pengganti dari yang warna hitam ini seperti itu Pak. ya oke ya. Oke, sip. Ada beberapa alternatif, tapi ya ini bisa jadi bottleneck ya. Atau kan dia berarti bisa juga 3D print nggak berputar, cuman ke arah ke satu arah sisinya harus licin, ke arah satu sisinya harus bergesekan kan ya. Iya Pak. Nah, itu bisa dimainkan dengan bentuk dan arah 3D printnya, arah filamennya. Jadi bisa lewat dari arah orientasi untuk produksi. Oke, sip. Atau enggak, coba kalian juga cari yang ada di pasaran, siapa tahu ada. Udah ada, terus kalian sesuaikan aja part-partnya, ukurannya. Bisa jadi itu lebih cepat. Untuk yang kita lihat di harga pasaran udah di harga 150-an lebih, Pak. Jadi Ukurannya kayak masuk. untuk ukurannya
nanti bisa disesuaikan juga sih Pak. Tuh. Nah, coba kalian ngobrol. Takutnya waktunya juga kan. Iya Pak. Berarti butuh beli tiga ya. Tiga apa empat? Beli butuhnya 4 Pak. Ya bisa dicoba dua dulu sih. Nah, coba nanti diinfokan aja eh, besok plus minusnya apa kalau beli sama produksi. Ya tadi Baik Pak. saya butuh informasi yang tadi ya kalau beli jangan-jangan ngerubahnya lagi lebih lama gitu ya harus dipastikan dulu. Kalau beli apakah perubahannya masuk akal terkait dimensinya terutama. Terus kalau bikin tadi ya pertanyaan-pertanyaannya harus bisa dijawab. Apa bukan bisa dijawab ya. Informasinya lengkap sehingga bisa untuk memutuskan. Oke, sip. Selanjutnya. Oke, jadi mungkin untuk box ada kendala di sana. Terus untuk yang handle itu kita kendalanya nunggu desain dari Dokter Dwijonya Kak. Soalnya dari hari Kamis Dokter Dwijonya belum ada kirim foto handle-nya itu sendiri. Terus tadi apa kemarin ya kan saya coba follow up tapi belum dibalas sama Dokter Dwijo. WA-nya kapan malam? Jadi menuju siang Kak, tapi belum sebentar. Jam 11 kurang. Coba mungkin malam atau pagi deh. Nah, ini udah ada. Ya, hmm, itu. Bentar, depan belakang tuh mana depan mana depan. Oh, ini kiri atas ini. Ah, oke. Sip. Terus paling depan A B C 1 2 sok kasih nama dulu. Ya. Tuh, nyatu apa? Nyah tuh. Di bawahnya tuh di bawah katrol sok ada knop, ada encoder ya. Jangan dirubah-rubah. Knop 1 2 3. Knop satu untuk pergerakan gerakan atas bawah. Oke. Knop 2 kiri kanan. Oke, terus. Oh, gear. Iya, iya bagus bagus. Ah, tuh bis harus dicek ke dokter Dwijo ya takutnya menghalangi itu si gear tiganya. Betul betul. Oke oke. Mm-mm.
Dimundurin gimana maksudnya? Mm-mm. Iya. Bisa dijauhin juga sih pakai pakai belt, pakai rantai kasarnya ya. Kan itu berarti kalau secara mekanikalnya transmisi perpindahan rotasi kan. Sepeda, sepeda pakai rantai. Ada pakai gear, betul-betul. Pakai belt. Iya sih kayaknya ngalangin deh. Tapi nggak tahu juga ya. Yang knopnya itu yang diputer yang bintang atau yang bulat Bang? Hah? Yang kayak bintangnya itu buat apa? Baik, so mungkin izin sedikit menjelaskan, Mm-mm. menambahkan lagi. Nah, mungkin di bagian kayak itu nanti di bagian yang di merah itu nanti dia bakal dimundurkan, tetapi nanti bakal sesuai dengan untuk posisinya itu sama datar dengan pegangan, Pak. Jadi buat tidak menghalangi. Bagaimana cara terhubungnya? Yaitu dengan Mm. memanjangkan poros roda gear ini yang nomor 2 lebih panjang ke belakang sehingga bersentuhan sedikit dengan yang warna merah, Pak. Nah, untuk bagian desainnya lebih bagus nanti bisa dengan mengakali kayak menimbulkan sedikit mengasih rongga sedikit pada bagian singgungan antara gear 2 dengan gear 3, Pak. Hmm. Jadi untuk uh, trikinya itu bisa diatasi dengan desainnya, Pak. Jadi untuk secara lebih lanjutnya nanti bakal kalau menurut saya itu tidak akan menghalangi karena bisa disamaratakan dengan bagian pegangan. Jadi Ya, tidak Dita. menimbul. Mm-mm. Iya ya, oke. Ya, prinsipnya udah kebayang sih ya. Pakai jir ya, bisa ditarik ke arah dekat pegangan ya. Oke. Jelasin ke dokter Dwijonya mungkin kalian agak tricky ya. Ini dulu kasih gambar gambar jirnya apa ya? Cari gambar jir gitu. Jadi ini prinsipnya ini terus diterapinnya ke sini gitu. Karena soalnya mempertanyakan kan itu nomor 3 itu apa gitu. Soalnya bentuknya kayak knop kan, padahal dia jir. Betul ya. Jadi ada knob, ada jir ya. Ya dibedain warnanya. Ya, ini mah EA ya. Ya bagus juga ya. Bagus, bagus. Dari gambar ininya ya, gambar asli kalian input atau gimana? Mm-mm. Nah, itu untuk cara generate-nya lebih bagus, saya tadi kayak gini, Pak. Kita kita generate lebih bagus itu dengan gambar asli, terus bagaimana mekanik dan logika yang udah kita brainstorming. Jadi bagaimana penerapannya. Nah, ketika sudah diterapkan, sudah dikasih promptnya juga bagaimana logika, nah dia langsung kayak membentuk bagaimana mekaniknya juga, Pak. Bisa ya, langsung ya. Berapa kali generate ini? Tergantung penjelasan sih, Pak, tapi dari kita tadi cukup dengan sekali, Pak. Mhm. Oke, oke, nice. Sip, ada lagi? Iya Kak, kita sembari nunggu apa namanya desain box sama desain handle juga. Bentar, bentar, putus-putus. Bentar ya.
Sekarang udah jelas belum? Ya, gimana gimana, sorry. Sekarang udah ini belum Kak? Ya ya. Oke, nah kemarin itu sembari sembari dari box dan juga handle, kemarin kita juga ngedesain khusus Kak. Terus nanya ke dokter Wijonya untuk bentukan dari transversalnya itu tidak harus segitiga, tetapi berbeda dari bagian ascending dan juga descending. Itu yang ascending itu yang sebelah kiri, descending itu sebelah kanan. Nah, sedangkan transversal itu yang tengah, yang di request sama dokter Wijo untuk yang segitiga itu. Nah, kemarin kan kita make sure tuh Kak ke dokter Wijonya, apakah harus berbentuk segitiga sama yang seperti yang dicontohkan, atau bagiannya boleh berbeda dibandingkan dari dalam descending dan juga ascending. Nah, ini sih kita masih belum make sure lagi ke dokter Wijonya. Cuma kemarin dikasih contoh untuk 3 bagian khususnya itu kata dokter Wijonya nggak apa-apa gitu Kak. Dan tadi juga Hmm. udah nyoba-nyoba untuk ditarik ke bagian aplikasinya. Tuh, Hmm. aplikasinya udah sedikit jadi sih Kak, tapi masih ada yang mau direvisi. Ya, ya udah di sleeping tool aja si irisannya. Ini descending, ini naik, ini turun. Terus satu lagi transversal ya, apa istilahnya? Iya Kak, yang bagian data itu transversal. Ya, di snipping tool aja. Dijadiin satu slide biar kelihatan beda apa enggak. Kak, kira-kira kalau kita misalkan meet sama dokternya, bisa diagendakan nggak Kak? Ya atau WA aja satu screen dok. Seperti ini udah cukup nggak gitu. Ya, siap Kak. Nah mungkin sekalian, kalau untuk yang handle itu sekalian mau kita bahas, atau menunggu balasan dari dokter Miko. Perlu foto. Iya, untuk foto handle itu. Maksudnya biar sekalian bahas kan untuk meet khusus juga handle. Cuma lihat dulu dari WA dokter Wijo dulu atau gimana Kak? Ini kalau menurut saya handle dulu aja diingetin malam mungkin. Tapi Ya. jadi dia teh free-nya bisa jadi malam. Cuman bisa jadi alatnya nggak di rumahnya gitu. Jadi bisa jadi pagi diingetinnya gitu. Jadi masih fresh. Mungkin ini sedikit dari eh, eh, apa namanya untuk aplikasinya ya Kak. Ya, Untuk yang bagian ininya ininya teh apa? belum di coding Kak. Bagian untuk virtual reality dan khususnya cuma beberapa dari tampilan awalnya itu sudah. Ya, kayak gini udah cukup sih. Ada lightingnya ya. Oh, yang trik itu lightingnya loh. Bener-bener. Iya iya. Cuma untuk virtual reality-nya itu belum kita coding Kak. Tadi belum sempat. Ini kebetulan kita berempat lagi kumpul lagi ngerjain juga. Cuman Hmm. untuk bagian yang lainnya itu udah Iya. Ada nggak fitur di mana lightingnya dari kamera? Jadi kayak pakai sensor film horor gitu. ada Kak. Ini lagi nyoba-nyoba lighting-nya gitu. Nah, ini untuk mengarahkan dari apa namanya untuk pencahayaan. Yang kan nanti untuk penggerakannya diatur di codingan lagi. Tapi untuk secara ininya ada sama yang kemarin itu
supaya nggak tembus. Ada yang di bagian di collider kalau nggak salah. Nah, ini untuk collidernya, Kak. Untuk nanti bentukannya bakal yang seperti ini. Nanti untuk bagian yang hijau-hijau ini tidak bisa ditembus, tapi untuk nanti bisa dibikin sesuai dengan bentuk khusus untuk collidernya mengikuti. Nah, tapi untuk collider itu seperti ini Pak. Nanti ketika kita bersentuhan dengan ini, maka seperti kita bersentuhan dengan benda padat. Itu Pak. Dia manual ya, nggak bisa asetnya langsung jadi collider ya, nggak bisa ya. Sebenarnya kalau asetnya bagus dan juga sudah apa eh, seperti desain-desain profesional, sebenarnya bisa langsung untuk langsung secara langsung udah terbentuk. Cuman karena kita membuatnya dengan masih terbata-bata ya Pak. Nah, jadi kayak untuk beberapa fitur langsung secara otomatisnya belum eh, ada. Ya udah, kalau gitu mah semangat aja ya berarti ya. Iya, Pak. Ya. Atau nggak usah persis sama kayak usus juga bisa juga kan, jadi kayak pipa aja gitu ya. Dibuat versi sederhana aja dulu pipa. Baik Pak. Nanti juga menggunakan bentuk kapsul juga bisa Pak. Jadi Ya, kayak untuk kapsul ya. mm, nah mungkin ini untuk kayak beberapa UI udah dijalankan, udah dibikin permukaan. Kalau sumber cahayanya mengikuti posisi kamera bisa. Bisa Pak. Nanti langsung kayak kita bikin seperti ini dari ini kan ada spotlight ya Pak. Nah, nanti kita drag and drop aja ke dalam kamera. Hmm, Dia langsung mengikuti kamera Pak. oke. Terus sisanya gelap. Eh, ada bentuk bisa itu tergantung dari shadownya kita bikin Pak. Jadi ketika emang shadow aslinya gelap, maka yang terang cuman di spotlight dari cahayanya. Nah, ya ya itu lebih lebih mantep sih itu. Mantep. Tuh kalau itu tuh. Oke, ada lagi? Ini mau dari aplikasi natif yang tampilan UI UX. Ini ada pilihan untuk petunjuk dan juga play. Cuma untuk yang play itu belum dilanjutkan, tapi belum sebatas seperti ini. Namun untuk yang petunjuknya, ini ada bagian tujuan dari gamenya itu sendiri, penjelasan tujuan dari gamenya itu sendiri. Ketika di next itu ada penjelasan di layar gamenya itu sendiri, dan kemudian di next lagi ada navigasi, penjelasan dari navigasi-navigasi di dalam gamenya itu sendiri. Ada cable twice di mana ini menunjukkan derajat dari puntiran Ya, selangnya itunya itu, nggak usah terus dijelasin. ada Terus next. Ya, next. oke. Nah, Next. kira-kira Nah, ini untuk hmm, ketika di play nanti, Kak. Nah, cuma untuk yang ketika di play-nya itu belum dipanggil lagi. Jadi masih sebatas. oke. Ya udah kalau mau Kurang lebih belajar itu aja UX sih, Kak. ya prinsip 80 20 10 lah.
warnanya 80-20. Oh, atau 70 ya, 70 20 10 apa itulah. Itu untuk warnanya ya. Ada call to action atau apa gitu ya. Tapi ya itu mah nantilah, bukan fokus kalian. Oke, sip ya. Jadi coba chat dokter Dwijonya pagi atau malam. Atau mungkin pas nggak tahu juga ya dokter makan siang nggak ya. Jadwal makan siangnya nggak tahu juga. Sementara itu yang ini diberes di usus di screen cap ya. Si irisannya itu udah beda atau enggak, tapi ke dokter Dijo fokus dulu foto. Terus yang handle, yang jirnya ya. Nah, terus si Omni. Nah, kalau Omni ternyata lebih cepat dan lebih meyakinkan untuk beli, ya udah nanti beli aja gitu. Nanti dari Carla lah. Nah, sekalian kalian ininya juga minta doanya biar ada projectnya nih. Jadi balik modal. Oke, sip. Ada lagi? sama ini kan mau tanya yang udah kasih informasi di grup PLC itu Selasa besok ya Kak? Gimana gimana? Yang kalau dan ngasih informasi yang di grup Hmm. PIC itu Selasa besok. Ya, besok, besok. Untuk siangnya itu jam berapa ya Kak? Ya, nanti ini saya harus ngobrol dulu nih. Agenda keluarga. Nanti malam lah dikabarin. Oke, siap Kak. Ya, Mungkin oke. itu aja Kak dari kita. Ya, oke, Ya sip. Kak. Terima kasih. Yo, yo. Makasih, Kak. Ya.